Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bikasrati zikri wajtinabun nawahi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi aqdini mahabbataka wa ma'rifataka. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Wa qala fi ayatin ukhra wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati pengurus DKM Masjid Baitul Mukmin dengan seluruh jajarannya, mohon maaf kalau saya tidak sebutkan namanya satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi ta'zim dan hormat saya. Para alim ulama, para asatiz, tokoh masyarakat, sesepuh ini sepuh, mohon maaf kalau juga saya tidak sebutkan namanya satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi ta'zim dan hormat saya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jamaah maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, maulid yang kita laksanakan malam hari ini bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maulid yang kita peringati malam hari ini bukti sayang kita kepada Rasulullah. Ya. Dan saya sangat yakin Bapak, Ibu, Saudara, ya, Rasulullah lihat kita, Rasulullah saksikan kita, umatnya yang cinta, umatnya yang berharap syafatul uzmanya dilihat oleh Rasulullah kita semua ini. Ada-ada aja. Pak, mohon maaf, saya ustadz yang memang enggak tapi ikhlas. Karena banyak ustadz ikhlas. Kalau saya katakan tadi, saya ustadz yang kurang tapi ikhlas. Kenapa? Saya paling marah Bapak, seperti tadi itu naik ceramah ustadz, kue jalan. Saya marah. Karena banyak ustadz ikhlas, dia ceramah kue jalan, diem aja ustadznya. Itu ustadz ikhlas namanya. Ya. Lalu dia ceramah, jamaahnya ngobrol, ustadznya diem aja. Itu ustadz ikhlas namanya. Ustadz ceramah, jamaahnya dan terus ngantuk, ustadznya diem aja. Itu ustadz ikhlas namanya. Saya coba-coba Bapak ngantuk, saya parahin. Jadi
Maulid yang kita rayakan hari ini, malam hari ini, adalah bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu yang punya recehan, tolong yang sini jangan berisik ya, adik ya. Di Libanon, kalau kita bilang Libanon, Pak. Kalau orang Arab bilang Lubnan. Di Lubnan memperingati Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lebih meriah daripada peringatan Maulid di tempat kita. Dan ini terjadi, Bapak. Ini bukti nyata di Libanon, Ibu. Ketika acara Maulid diperingati oleh orang-orang Lubnan, kalau tadi kita pasang petasan, dor, ya, dor, trot, kan begitu tadi, dor, trot. Saya katakan di Lubnan, di Libanon, orang yang cinta kepada Rasulullah, orang yang memperingati Maulidnya Rasulullah, bukan sekedar petasan yang dia pasang, Bapak. Apa yang dipasang? Apa yang dipasang? Bukan tadi sekedar petasan, tapi di Lubnan tadi, Ibu, ketika sudah serakal berdiri tadi, marhaban ya marhaban ya nural aini, marhaban jaddal husaini, marhaban marhaban. Yuk sama-sama. Marhaban ya Jadal Husain. Subhanallah, kita berdiri, Bapak. Ibu, tadi kita berdiri sambil dicolekin minyak wangi satu. Saya katakan, apa maksudnya tadi? Apa maksudnya minyak wangi dipakai ini? Biar wangi. Laki-laki kalau mati dilakukannya biar wangi. Emang benar biar wangi. Tapi apa maksudnya tadi kita berdiri? Marhaban ya marhaban ya nural aini, marhaban jaddal husaini, marhaban marhaban. Subhanallah, kita katakan marhaban ya nural ain. Selamat datang wahai yang mempunyai dua cahaya. Subhanallah, kita berdiri, Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Rasulullah lihat kita umat yang cinta. Rasulullah lihat kita umat yang sayang kepada beliau. Dilihat kita ini. Subhanallah, itu yang namanya Simeon, si Yudi, si Bambang, Mukminah, Juju, Mas Sani, Bang Baem, Yang Upin. Masya Allah. Dilihat kita oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang cinta kepadanya, orang-orang yang memperingati Maulidnya. Cuma saya kalau ngomong begini, Rasulullah lihat kita, Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Kalau saya ngomong begini, sama orang yang kagak demen Maulid, sama orang yang kagak demen, ada nggak di sini? Ada nggak di sini orang yang kagak demen dengan Maulid? Ada nggak? Ada nggak yang bilang Maulid bid'ah? Oh, tidak. Ada nggak yang bilang Maulid buang-buang duit? Kalau ada, biar didengar. Kalau saya katakan Rasulullah hadir di tengah-tengah kita, Rasulullah lihat kita, Bu. Ini sama yang anti Maulid, saya dibilang wah Ustaz gila. Saya bilang gila. Kenapa? Dari mana Rasulullah hadir katanya? Rasulullah udah mati, dikuburnya di Madinah, bagaimana datang kemari? Bagaimana bisa datang ke Bekasi? Mana ada di pojokan lagi begini, coba lihat.
Sama yang anti maulid saya bilang-bilang, tapi saya sangat yakin. Kenapa Rasulullah hadir di tengah-tengah kita? Rasulullah saksikan kita. Karena tadi, apa kata Allah? Jangan kau kira orang yang mati di jalan Allah. Jangan kau kira orang yang mati di jalan Allah, dia mati seperti kedebong pisang. Tidak. Apa Allah katakan? Bal ahya, akan tetapi dia hidup. Walakin la ta'lamun, tapi kamu tidak tahu. Tolong dong sayang, yang ini ada panitia di sini satu nih. Suruh diam nih di sini. Ada panitia tadi satu di sini, suruh diam. Jadi saya katakan tadi, subhanallah, ya, di Lebanon tadi Bapak Ibu Saudara, ya, itu ketika serakal seperti tadi bukan sekedar petasan. Bahkan di Lebanon, di Lebanon itu senjata yang dilepas, peluru yang dilepas, dar, itu di Lebanon. Ketika dilepas peluru, ketika dilepas peluru dari pistol, itu kejadian di Lebanon, dan ini bukan cerita bohong, ini fakta, ini bukti. Ketika dilepas dari pelurunya, dar, itu peluru nyasar ibu kena kepala anak kecil, dan kepala anak kecil ini mohon maaf bukan orang Islam lagi, orang Nasrani yang ikut hadir memperingati Maulid di Lebanon. Ya. Itu anak ketika kena peluru nyasar, ibunya histeris, ibunya teriak-teriak. Itu anak dibawa ke rumah sakit, ibu dibawa ke rumah sakit ke Lebanon. Sampai di rumah sakit ditolak oleh rumah sakit. Kenapa? Ini anak sudah 20% sisa nyawanya, suruh bawa pulang. Sang ibu histeris lagi, dibawa lagi ke rumah sakit yang lain. Di Lebanon ada rumah sakit punya Amerika. Dibawa lagi ke rumah sakit di Lebanon punya Amerika, ibu. Masuk ke rumah sakit pun anak itu ditolak lagi. Apa kata dokter di sana? Nyawanya tinggal 20% lagi. Udah biarkan saja, jangan dibawa lagi pulang. Taruh saja di ruangan sambil tungguin mati apa meninggal. Mati apa meninggal? Gak sambil nungguin mati apa nungguin meninggal? Mati apa meninggal? Mati bu, bukan meninggal. Sampai nungguin mati, bukan meninggal. Siapa bilang meninggal? Mati. Kita lihat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Kagak ada wa meninggal. Ada wa meninggal? Kagak ada. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Kagak ada dalam Al-Quran wa meninggal. Lu yang salah. Dibawa ke rumah sakit punya Amerika tadi, dibawa. Apa kata dokter rumah sakit di Amerika Lebanon tadi? Nyawa nih anak udah tinggal 20%. Udah jangan bawa pulang lagi dah. Taruh aja di ruangan. Disuruh ditaruh di ruangan sambil nunggu. Nah, begitu benar. Sambil nunggu mati. Subhanallah, ibu, ini orang tua si anak tadi yang kena peluru nyasar, histeris, lari keluar rumah sakit. Kita lihat, ini ibunya lari keluar rumah sakit. Di luar rumah sakit apa itu ibu? Ibu itu teriak di luar rumah sakit, dia katakan begini, ya Muhammad, engkau pendusta ya Muhammad. Ya Muhammad, engkau pembohong ya Muhammad. Kau lihat ya Muhammad, katanya kau hadir di tengah-tengah umatmu yang memperingati maulidmu. Kau lihat ya Muhammad, umatmu yang katanya cinta kepadamu, umatmu yang memperingati maulidmu, itu umatmu melepaskan peluru, kena nyasar di kepala anakku ya Muhammad. Engkau pendusta, engkau pembohong, di mana engkau ya Muhammad? Subhanallah. Dicaci bu Rasulullah, dimaki oleh Rasulullah oleh sang ibu orang Nasrani tadi. Ketika dicaci, ketika dimaki, itu anak yang ada di dalam kamar tinggal nungguin mati. Dokter masuk,
dokter masuk ke ruangan itu anak, pengen liatin itu anak udah mati apa belum. Pas dokter masuk ke dalam ruangan itu, apa yang dokter lihat? Itu anak yang katanya tadi tinggal 20% bakalan mati, tahu-tahu lagi duduk di pinggir ranjang. Itu anak duduk di pinggir ranjang, ibu. Yang tadi dibilang katanya sebentar lagi mati, duduk di pinggir ranjang, ibu. Sang dokter menyaksikan si anak duduk di pinggir ranjang. Lari sang dokter keluar memanggil ibunya. Ketika dipanggil ibunya, ibunya masuk ke dalam ruangan ini, anak lihat anaknya sedang duduk di pinggir ranjang dalam keadaan sehat, ibu. Apa katanya anak bilang? Ummi, ibuku, mama, tutup semua jendela, tutup semua pintu, jangan dibuka pintunya, jangan dibuka jendelanya. Biar dia di dalam ya mama, biarkan dia ada di sini ya mama, jangan biarkan dia keluar ya mama. Kata ibunya, siapa nak yang jangan keluar? Apanya anak bilang? Dia Muhammad mama, dia Muhammad mama, dia baru mengusap kepala aku ma, tangannya dingin ma, tangannya sejuk ma, aku sehat ma, jangan biarkan dia keluar, jangan biarkan dia pergi, biarkan dia di dalam sini ma. Subhanallah. Ini tadi ketika sang ibu histeris menuduh, di mana kau ya Muhammad, pembohong kau ya Muhammad, dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ibu, bapak, seketika itu juga lah sang ibu dokter yang ada di rumah sakit Amerika itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk ke dalam Islam. Ini tadi. Maka ketika kita yakin kepada Allah, kita yakin kepada Rasulullah, dia hadir di tengah-tengah kita. Subhanallah. Mudah-mudahan ibu semua, bapak semua, orang-orang yang kelak akan mendapatkan syafatul uzma. Kenapa? Karena tadi saya katakan ini zaman udah macam-macam. Pemahaman udah macam-macam. Kenapa saya masuk? Saya udah ngitung. Yang ngantuk ada 3. Ibu, ngaji sama saya kalau yang ngantuk 5, stop saya. Ini baru 3, kurang 2 lagi. 2 lagi ngantuk, stop saya, awas ya. Kalau nggak ada tidur, sampai pagi kita Pak. Artinya apa saya katakan tadi? Ini zaman udah macam-macam pemahamannya, betul? Ada yang dikit-dikit teriak bid'ah, ada yang dikit-dikit teriak haram. Subhanallah, masjid kita dari kecil, yang tadinya musola, betul? Kita urut rembuk bareng-bareng, ya. Kita keluarin rezeki kita biar jadi masjid. Udah jadi masjid, udah cakep masjid. Ya Allah, Rabbi. Kadang-kadang orang yang di dalam macam-macam. Ada terawih bikin 23, dikata terawih 23 lama banget, bid'ah. Masa terawih 11 mau ngapain ini Muhammadiyah nih, bid'ah. Akhirnya tadi yang 23 bid'ah, yang 11 bid'ah, ketanya masjid kagak sholat, itu ya mendingan gue bener kagak sholat tuh. Yang 23 bener, yang 11 juga bener, yang kagak bener sholat begitu aja udah. Jangan ribut. Ini soal maulid bid'ah, maulid mubazir lah. Lu ngaji sama siapa? Ngaji jangan satu ustaz. Ngaji jangan satu ustaz. Ngaji jangan satu kiai. Belajar jangan satu guru. Ketika kita ngaji satu ustaz, belajar satu guru, belajar satu habib, mohon maaf yang kita tahu cuma kedua, betul? Ngaji sama ustaz siapapun silakan, boleh. Ngaji dengan guru siapapun ibu silakan, boleh. Mau ngaji sama ustazah siapapun juga boleh. Asalkan tuh ustazah jangan sering-sering jualan seragam. Tuh. Ini kadang-kadang ustazah dikit-dikit jualan seragam, dikit-dikit jualan seragam. Emang. Bukan diomelin di ustazah ya. Akhirnya apa? Hari
Rebo seragamnya lain, hari Kamis seragamnya lain, hari Jumat seragamnya. Siapa yang jualan seragam? Pakai nyicil lagi 7 kali bayar. Mohon maaf, Ibu, Ustazah, kalau sering-sering gonta ganti seragam, yang kita kesian si Juju. Si Juju jualan nasi uduk, diajak ngaji kagak pernah mau. Yuk ngaji yuk, Ustazah Anu, gua kagak ngaji dah. Emang apa si Juju kagak mau ngaji? Yuk Ju, ibadah yuk ngaji. Gua kagak ngaji dah. Emang apa Ju? Ntar gua disuruh beli seragam. Akhirnya si Juju kagak berani ngaji, aku disuruh beli. Lo yang ketawa-ketawa dalam hati juga si Ustaz. Dalam hatinya iya juga si Ustaz. Iya juga. Ya. Maka saya katakan tadi, subhanallah Bapak Saudara, belajar jangan satu guru, ngaji jangan satu kiai, ya. Dan sekali lagi, kalau belajar sama Ustaz, tadi tuh mau Ustaz kecil, ya, alhamdulillah, saya senang itu. Ya. Saya ingat Fikri tadi, ya, Rizki itu saya ingat ketika beliau tadi, ya, Rizki Ananda Rizki sampaikan tausiah, saya ingat betul Ibu. Itu umur saya 12 tahun model begitu tuh kalau ceramah. Pokoknya kencang aja udah pokoknya kencang. Biarin nggak apa-apa bagus ya. Saya ingat saya dulu begitu Bu. Ya. Maka tadi jangan lihat orangnya. Unzur makola, wala tanzur mankola. Lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Artinya apa? Kalau belajar sama Ustaz, jangan suka lihat zohirnya. Ini kita kadang-kadang yang kita lihat zohirnya sih. Tadi siapa yang ngomong? Ibu, tadi siapa yang ngomong? Waktu saya datang tadi, pas saya masuk terus sendal di sini, ada yang ngomong. Ada yang ngomong tadi saya dengar. Ada yang bilang begini, Ustaz, topinya aneh. Ada tadi yang ngomong, gue dengar. Bener Ustaz, topinya kayak yang dipoto. Topi kayak kue cucur. Ada tadi yang ngomong, gue dengar. Oh, tunjuk-tunjukkan sekarang. Makanya saya dengar tadi ada yang ngomong. Mohon maaf Ibu, kalau belajar sama Ustaz jangan dilihat zohirnya dong. Ya saya pakai topi begini, bukan apa-apa kok. Mohon maaf Bapak Ustaz, mohon maaf ya. Ustaz zaman sekarang, kiai zaman sekarang itu harus punya brand. Ustaz itu harus punya trademark, ciri. Ingat dulu, ingat nggak? Di stasiun TV manapun ada Ustaz pakai sorban di kepalanya. Namanya siapa? Adin. Gampang ingat. Pokoknya yang pakai sorban di kepala namanya Adin. Ada Ustaz pakai baju koko kembang-kembang, namanya Ustaz Jeffrey-nya di Ibu. Ada Ustaz pakai baju topi putih, baju putih, kainnya putih. Siapa? Ingat Adin Penyelam. Maka besok di stasiun TV manapun yang topinya kayak begini Ustaz, gitu aja udah. Lu jangan lihat topinya dong. Ini perkara pakai topi begini aneh-aneh. Siapa tadi yang ngomong gue dengar? Maka ngaji tadi jangan satu Ustaz, ngaji tadi jangan satu kiai, belajar tadi jangan satu habib, supaya apa? Ngerti paham. Ketika kita ngerti, ketika kita paham, kita nggak gampang nyalahin orang lain dan kita nggak gampang membid'ahkan orang lain. Ini kan dikit-dikit bid'ah. Lu ngaji sama siapa? Saya tanya, kalau lagi hadir maulid begini, kalau kita hadir maulid begini, tadi Quran dibacakan, Ustaz ceramah, hati kita ingat nggak sama Allah? Ibu lagi ngaji begini, hati kita ingat nggak sama Allah?
ingat. Masa orang hatinya lagi ingat sama Allah jadi bid'ah? Ngaji sama siapa? Hah? Lu belajar sama ustaz siapa? Ini kita kadang-kadang sombong, baru punya jenggot 7, punya jenggot 7 lembar. Ame celananya RCTI. Tahu RCTI? Rombongan celana tinggi. Sombong. Jangan. Belajar kita dengan siapapun supaya apa? Ngerti, paham, kita nggak gampang membedahkan orang lain dan menyalahkan orang lain. Bang, sekarang saya tanya, kalau orang lagi main gaple, nih di pos rendah pojokan sana, orang lagi main gaple nih, ada nggak orang yang main gaple hatinya ingat sama Allah? Lalu pernah nggak terjadi, Pak? Pernah nggak terjadi? Ada orang di pos ronda berempat main gaple nih, di pos ronda situ tuh berempat main gaple nih, ya. Terus RT-nya lewat. Pernah nggak RT-nya bilang begini? Waduh, main gaple nih, bid'ah nih. Ada nggak? Ada nggak? Bahkan RT-nya ikut main gaple. Pernah lihat ada orang berempat main gaple? Pernah nggak lihat? Ada orang berempat main gaple? 1, 2, 3, 4. Pernah nggak ada yang bilang begini? Saudara-saudara, sebelum kita kocok kartu kita, mari sama-sama kita bacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Tapi yang begini dibilang bid'ah nggak? Kok yang begini nggak dibilang bid'ah? Kok yang begini nggak dibilang neraka? Masa orang maulid jadi bid'ah? Belum pernah ada orang main gaple kan? Yang satu banting satu gaple. Subhanallah. Satu banting lagi Allah. Ada yang begitu? Ada. Bang, udah punya cucu belum? Belum punya cucu. Kong udah punya cucu, Kong? Banyak. Saya tanya, Kong. Kalau cucu engkong manggil engkong kakek, engkong panggil engkong. Nah, cucu manggil kakeknya engkong. Terus cucunya bilang begini, Kong. Cucu bilang begini, Kong, mampus lu, Kong. Itu cucu kurang ajar nggak? Itu cucu kurang ajar nggak? Kurang ajar ya? Kurang ajar ya? Kita lihat sama-sama. Tuh. Ya kurang ajar banget tuh cucu masa bubar pisan. Tapi coba kita lihat, Coba kita lihat. Saya pernah lihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri. Ada orang di rumahnya berempat main gaple. Di rumahnya itu di beranda begini nih berempat main gaple. Bapaknya, anaknya, cucunya, mantunya. Rupanya dia iseng-iseng di depan rumahnya main gaple. Cucunya bilang begini. Kong, gua palak 6, mampus lu, Kong. Ya. Engkongnya lagi main gaple dimampusin. Kagak marah, Kong. Ya. Kagak diuber pisan tuh cucu. Ya Allah, orang ini kan tadi saya katakan, subhanallah, ketika kita ngaji, ketika kita dalami Islam, mengkaji Islam mengkaji Islam jangan cuma dari kulit, mengkaji Islam jangan cuma dari luar, maka kita akan rasakan manisnya Islam, indahnya Islam. Maka ayo Bapak Ibu Saudara, ini momen yang paling baik kalau ingin merubah akhlak kita. Merubah akhlak budi pekerti remaja kita, generasi muda kita. Ayo tumbuhkan kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau anak remaja sekarang ini cintanya sudah sama Rasulullah. Ini kan yang jadi masalah sekarang, apalagi si cabe-cabean. Model-model begini cabe-cabean. Kalau yang begini teror-teroran. Cabe-cabean, teror.
Lah kalau kagak laki kagak perempuan, ya orang bisa beli. Ya. Ini sekarang yang jadi idola bukan lagi Rasulullah, yang dicinta bukan lagi Rasulullah. Siapa sekarang ini? Justin Bieber. Siapa lagi? Mati banget yang begitu loh. Maka ketika tadi Bapak Ibu Saudara, Rasulullah bilang begini. Rasulullah bilang dalam hadisnya, Adibu auladakum ala salasati hisal. Adibu auladakum ala salasati hisalin. Adaba yu'adibu artinya didik, ajar, bina. Auladakum jamak dari waladun, waladani, auladun. Hujan kesian, hujan kesana hujan. Atau di atas panggung sini, Adibu auladakum ala salasati hisalin. Adaba yu'adibu artinya didik, ajar, bina. Auladakum jamak dari waladun, waladani, auladun yang artinya anak-anakmu. Ala salasati hisalin terhadap 3 perkara. Maka kalau hadis tadi kita terjemahkan, adibu auladakum ala salasati hisal. Didiklah, ajarlah, binalah anak-anakmu 3 perkara. Tapi kalau kita buka tafsir hadis tadi, yang dimaksud oleh Rasulullah anak-anak tadi bukan sekedar anak. Sebab kalau ada anak pasti ada bapaknya. Kalau ada bapaknya pasti ada ibunya. Maka yang dimaksud oleh Rasulullah, adibu auladakum, didiklah, ajarlah, binalah rumah tanggamu. Ya. Jadi yang harus kita didik apa tadi? Rumah tangga. Ya. Maka ketika ibu punya anak 2, ibu punya anak 3, bapak punya anak 4, bapak punya anak 2. Ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita didik anak-anak kita, subhanallah, insya Allah bagus. Ya. Ini untungnya orang kalau bisa bahasa Arab. Orang kalau bisa bahasa Arab tadi tuh, ya, baca ayat Quran dikit-dikit bisa terjemahin. Orang kalau pintar bahasa Arab, baca hadis dikit-dikit bisa terjemahin. Betul? Dan orang kalau pintar bahasa Arab, orang kalau pintar bahasa Arab, pergi haji, pergi umroh, insya Allah bisa belanja, bisa ngomong. Kalau sekarang kan susah. Berangkat haji kagak bisa bahasa Arab, mau belanja bingung. Abuya kam, kata Arab sitin. Nah dia bingung sitin. Arab dikasih kalkulator, dipencet sama Arab 60. Si ibu mau tawar, bingung lagi nawarnya, dijamret kalkulatornya, pencet lagi. Kagak bisa ngomong, kalkulator jadi. Maka ketika bisa ngomong, subhanallah, pergi haji, pergi umroh, bisa ngomong. Ada jamaah haji saya, ada jamaah haji saya, ya kayak begini dan mudahnya kayak begini. Berangkat haji sama saya, baru 2 malam di Mekah, di kamarnya bolamnya putus, gelap. Dia lapor sama saya ke kamar, Ustaz, kenapa ibu? Kamarnya gelap banget Ustaz, bolamnya putus. Lah terus? Ustaz bilang dong sama petugas hotel, suruh ganti. Ustaz baru pulang masih capek, ibu aja ngomong sendiri. Ya Ustaz bingung ngomongnya. Ngomong apa kayak gitu lagi Maksud saya sih bercanda. Ibu turun ke bawah. Sampai di bawah diketemu itu orang Arab, petugas hotel. Orang Arab dipanggil Abuya. Abuya, istighfar. Kata anak, istighfar dia bingung. Abuya, masa tadi? Akhirnya tuh ibu kagak ngomong. Baju gamis si Arab ditarik naik ke atas. Arab di bawah ada ke atas. Lah orang Arab bingung. Kenapa jadi tuh ibu bawa gue naik ke atas? Lah Arab ditarik baju tinggi ikut aja udah sampai ke atas. Orang-orang bingung, ibu
kenapa kok orang Arab di bawah ditarik bajunya ke atas? Saya bingung, kamarnya gelap banget, bolanya putus. Nah kenapa orangnya di bawah? Saya bingung ngomongnya. Sampai di kamarnya, dia mau bilang bolanya putus, bingung. Ditolak lagi. Abu ya, kata Arab, Islam kok? Mau apa? Bingung ngomong gitu kan? Abu ya, dia tunjuk bola. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ingat kalau di Indonesia orang mati inna lillahi. Lah ini bola mati ini. Mau ngomong bola mati putus bingung. Dibawa ke atas tuh ada. Abu ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, Arab bingung. Dicobain ternyata putus, diganti juga, ya gak apa-apa. Bener juga Bu, boleh ya. Kalau jamaah haji saya ada aki-aki model begini. Ya Allah, berangkat haji sama saya. Lah orang-orang sholat ke Masjidil Haram, dia kagak sholat. Saya pulang dari Masjidil Haram, lagi nunggu lift, tiba-tiba lift turun keluar. Itu aki-aki, saya tanya, Kong, enggak sholat di masjid Kong? Enggak Ustaz. Sholat di mana? Jauh-jauh dari Jakarta kemarin mau haji, bukan sholat di Masjidil Haram. Enggak Ustaz, saya sholat di atas. Kenapa di atas? Nemenin orang perempuan sakit. Artinya nemenin istrinya lagi sakit. Oh ya udah dah, nggak apa-apa kalau nemenin istri mah. Sekarang mau kemana Kong? Mau ke depan Ustaz. Ngapain? Orang perempuan pengen makan jeruk. Langkong pengen beli jeruk. Saya tanya, emang ngerti Kong? Ngerti. Emang bisa ngomong ya Kong? Bisa. Kong, saya temenin ya, ntar nyasar. Udah Ustaz, nggak apa-apa, Ustaz baru pulang masih capek, biarin saya pergi sendiri. Ntar nyasar Kong, saya temenin. Nggak apa-apa Ustaz, udah Ustaz naik aja deh. Dalam hati saya, udah saya jalan ya. Jalan tuh aki-aki. Jalan beruntun tuh aki-aki keluar hotel. Dia jalan, saya nggak jadi naik Pak. Saya pikiran kalau nyasar, kalau kenapa-napa, kan tanggung jawab saya dengan keluarganya, betul? Tuh aki-aki jalan, saya ikutin dari belakang, dari belakang. Pikir saya kalau nyasar baru saya tarik nih. Bener Bu, aki-aki jalan selantar seluntur, ketemu sama tukang jeruk. Ketemu tukang jeruk yang didorong. Dia bilang begini, Abu ya, dia tunjuk jeruk. Kata Arab, masa turi? Dia tunjuk jeruk. Masa turi? Kata Arab begitu. Dia bingung. Bagaimana ngomongnya nih? Tuh aki-aki otaknya jalan. Dia colek Arab yang ketiga. Abu ya, Islam kok? Dia pegang dulu. Usalli fardal maghribi salasa rokaatin. Arab bingung. Kenapa jadi pegang jeruk usalli fardal maghribi salasa rokaatin?